Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, halumma, hadirkanlah kalian semua syuhada akum, saksi-saksi kalian, alladzina, yaitu orang-orang yasyaduna yang mau bersaksi, yang menyaksikan, annallah, sungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan hada, perkara-perkara yang kalian haramkan ini. Fa in syahidu, kalau mereka menyaksikan, fala tasyhad, karena mereka mesti bohong, fala tasyhad, maka janganlah kamu Muhammad ikut menyaksikan ma'ahum, beserta mereka. Wala tattabi', janganlah kamu ikuti ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina, kesenangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina, dan orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman, bil akhirati, kepada akhirat. Wa hum, mereka itu, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, ya'dilun, menyekutukan. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Coba katakanlah saksi-saksi kalian yang bersaksi, yang menyaksikan bahwa Allah telah mengharamkan perkara-perkara yang kamu haramkan itu. Tentu saja kalaupun ada yang mau bersaksi, mesti itu adalah bohong. Maka janganlah kamu bersaksi bersama mereka. Mereka itu hanyalah mengikuti kesenangan hawa nafsu mereka saja. Mereka membohongkan ayat-ayat kami. Mereka tidak beriman kepada akhirat, dan mereka menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah. Kalau katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kesini, mari, ta'alau, mari, atlu, aku bacakan, ma, perkara harrama, yang telah mengharamkan Rabbukum, Tuhan kalian, alaikum, atas kalian, alla tusyriku, yaitu supaya kalian tidak mensekutukan bihi, kepada Tuhan kalian, syai'an, sesuatu. Nah, ini yang diharamkan, tidak boleh menyekutukan Allah. Wabil walidaini, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Wala taqtulu, dan janganlah kalian maksudnya dan kalian tidak membunuh, ya, antusyriku syai'ah. Wabil walidaini, dan berbuatlah baik kalian, bil walidaini, dengan kedua orang tua, ihsanan, dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh awladakum, anak-anak kalian, min imlakin, karena takut kelaparan. 2 anak cukup. Nanti kalau banyak-banyak nggak bisa ngopeni, nggak bisa ngerawat. Nahnu, kami Allah, narzukukum, memberi rizki kalian, wa iyahum, dan mereka juga, anak-anakmu itu juga. Kamu itu punya rizki sendiri, anak-anak punya rizki sendiri. Masih anak itu 100 toh, ya itu udah diupaini Gusti Allah. Memangnya kalian itu mau ngupaini anak? Enggak. Jadi orang itu hanya pengakuan, namanya ngaku itu. Sekarang jadi penyakit, ngaku-ngaku. Ngaku punya anak, padahal tidak pernah membuatnya. Tidak pernah membuat, ini ngaku punya anak, iki anakku. Dia nggak pernah membuat, tahu-tahu keluar lagi. Loh, kenapa kok keluar lagi? Lah, ya, Allah yang menciptakan. Itu hanya ngaku-ngaku saja. Ini rizkiku, bukan. Kamu nggak pernah membuat rizki. Ini karena usahaku lah aku dapat duit seperti ini. Tidak. Banyak orang yang usaha sama dengan kamu juga tidak dikasih rizki. Banyak orang yang tidak usaha apa-apa, banyak dikasih rizki. Nah, coba kamu lihat itu rizki itu. Ada orang itu Masya Allah kerja habis-habisan tapi rizkinya sedikit. Nah, ada orang yang duduk saja itu rizkinya banyak.
Ada orang yang dulu belajar dengan tinggi-tinggi, belajarnya itu rezekinya sedikit. Ada orang yang tidak pernah sekolah, duitnya malah banyak. Ada orang itu kan menunjukkan rezeki itu yang bagi Allah. Ada orang pinter bekerja di pabriknya orang goblok. Banyak juga yang seperti itu. Bahkan kebanyakan ya kayak begitu. Supaya kita ini melihat ini loh, bukan kepandaian, bukan kepinteran, tetapi Allah lah yang ngasih rezeki. Maka keliru itu Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena kehebatan ilmuku inilah, maka aku dapat harta begitu banyak. Oh tidak, itu punya Gusti Allah. Sekarang mau diambil lagi oleh Allah. Harta itu punya Allah, kamu juga punya Allah, diambil sama Allah, ndelep langsung ke dalam tanah, habis. Wala taqrabu. Nanti orang itu hanya ngaku-ngaku. Bahkan orang yang katanya kaya itu pun hanya kaya ngaku. Kaya apa? Kaya ngaku. Ngaku punya duit. Di mana duitmu? Duitku di bank. Itu duit bank, bukan duit kamu. Duit saya katanya, ya katanya. Itu bukan duitmu. Jadi hanya ngaku. Kalau hanya ngaku saja, buatlah pengakuan. Dunia ini semua milikku. Nah iya, lah itu milikku. Lah itu ya milikku. Anggap saja milikmu. Jadi kaya kan sudah seperti itu. Ada yang lebih kaya lagi. Kalau kamu merasa yang memiliki dunia, yang memiliki akhirat itu milikku, punyaku. Siapa? Allah. Tuhanku. Kalau aku ikut Allah, ya berarti aku sudah ikut kepada zat yang mempunyai segalanya. Orang yang paling kaya itu orang yang paling taat kepada Allah, yang menghamba benar-benar kepada Allah, itulah yang paling kaya hakikatnya. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati al-fawahisha, perbuatan-perbuatan kotor daripada perbuatan dosa besar seperti zina dan sebagainya. Karena saking bencinya Allah itu kepada fawahish, di antaranya zina itu, maka disebutkan khusus misalnya ma dhahara, yaitu perbuatan fawahish yang nampak, ma dhahara yaitu yang nampak, minha dari perbuatan kotor, wa ma batana yang tidak nampak dari perbuatan kotor. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh an-nafsa, jiwa allati haramallah, yang Allah haram, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Tidak boleh membunuh orang kecuali karena qisas, riddah atau rajam. Dzalikum, yang demikian itu, wasaqum, Allah telah wasiat kepada kalian, menetapkan kalian, wasaqum bihi, menetapkan kalian atas apa yang telah disebutkan tadi, la'allakum, semoga kalian ta'qilun, mau berpikir. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati malal yatimi, harta anak yatim, illa billati, kecuali dengan cara hiya ahsanu, yang cara itu adalah lebih baik, hatta yablugha, sehingga anak yatim itu nyampe asyuddahu, dewasanya atau baliknya, wa aufu, dan sempurnakanlah al-kailah, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Ini urusan ini ya. Sekarang ini ya orang itu menakar, nimbang, itu suka tidak adil. Ini berapa ini? 1 liter dikurangi. Ini berapa ini? 1 kilo dicampuri batu. Nah, ini berapa ini? Ya, terus yang seperti itu. Maka diingatkan oleh Allah, sudah diingatkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Sudah diingatkan. Ini perbuatan manusia begitu, suka mencurangi temannya sendiri. La nukallifu, kami tidak membebani nafsan,
orang illa usaha kecuali hanya sekuatnya saja. Maksudnya itu kalau semua sudah sungguh-sungguh usaha adil timbang itu timbangannya atau takarannya, tetapi kalau ada satu kesalahan yang tanpa dia ketahui, itu tidak disalahkan oleh Allah karena dia tidak tahu juga. Wa idza qultum, bila mana kalian berkata, fa'adilu maka berkatalah adil, yaitu jujur, walaupun berkata jujur kepada orang, walaupun adanya orang itu dza qurba, seanak apa gitu kerabat, dza qurba kerabat, wa bi ahdillahi, dan pada janji Allah, aufu sempurnakanlah dzalikum yang demikian iku wasakum, Allah wasiat kepada kalian, wasakum bihi Allah kepada wasakum Allah wasiat kepada kalian bihi kepada perkara-perkara itu, la'allakum supaya kalian tadakkarun, mau mengambil pelajaran. Ada semua yang dikatakan oleh Allah dengan dikakni oleh Allah di sini ini semua ini adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan orang kafir pun itu faham. Orang kafir itu pun faham sebetulnya kalau dia mau berpikir dikit aja bahwa ini adalah satu kebenaran. Jangan sampai merusak hartanya, makan hartanya anak yatim. Benar apa enggak? Ya, mesti benar. Jangan mengurangi timbangan. Benar enggak? Benar. Jangan mengurangi takaran. Benar apa enggak? Benar. Jangan berzina. Benar apa enggak? Benar. Enggak ada orang itu yang mau istrinya dizinai orang lain, enggak boleh. Enggak ada orang yang mau saudarinya dizinai oleh orang lain, enggak ada yang mau. Kafir pun enggak mau. Enggak ada orang itu yang mau ibunya dizinai oleh orang lain, enggak ada yang mau. Orang kafir pun paham. Bagaimana orang Islam enggak paham? Jadi kalau orang kafir mau berpikir urusan ini aja, mau berpikir aja, dapat hidayah. Maka dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Kalau mau ambil pelajaran ini akan faham sebetulnya. Semua kebaikan kenapa kamu tolak? Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini perkara yang telah ditetapkan tadi, diwasiatkan tadi, sirati adalah jalanku, mustaqiman yang tegak, tegak, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti asbula, jalan-jalan yang berselisih dengan jalan-jalan yang aku telah tunjukkan tadi. Fatafarraqa, maka jadi melenceng, maka fatafarraqa, maka kamu jadi lenceng. Fatafarraqa, maka jadi lenceng bikum, dengan kalian, ansabi, dari jalanku, yaitu jalannya Allah, sabili, jalannya Allah atau agama Allah, ansabilihi, dari jalannya Allah atau agamanya Allah. Dalikum, yang demikian itu, wasakum, Allah berwasiat kepada kalian, wasakum bihi, Allah berwasiat ini kepada kalian saja. La'allakum, semoga kalian tattaqun, mau bertakwa. Jadi kalau orang itu mau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah, aturan-aturan syariat yang telah ditunjukkan oleh Allah, maka orang itu akan sepakat, orang itu akan rukun gitu. Tetapi kalau mereka itu punya kepentingan diri sendiri untuk mengenakkan masing-masing dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, udah hancur semuanya. Hancur semuanya. Kenapa ini kok berkelahi? Ini karena berantem, dia itu tidak jujur di dalam berdagang. Kenapa ini kok caruk? Oh, ini karena ada yang melakukan fawahish. Caruk ngerti gak?
Ya nggak ngerti ya udah. Kenapa ini kayak semua ini kalau ini ditentang, jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kok ditentang. Kenapa ini hidupnya ini kok jadi berantakan ini keluarga ini? Karena berani dengan orang tua. Ini karena itu kenapa ini kampung ini dan kampung itu kok perang? Karena ada salah satu orang kampung itu dibunuh oleh orang kampung sana. Ada bunuh-bunuh akhirnya jadi hancur semuanya. Nggak tahu lah. Betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, betul benar. Kalau difikirkan itu kalau memang benar-benar orang itu mengamalkan agama itu, mesti orang itu jadi ayem, dah tentrem itu. Jadi hiruk pikuk agak karu-karuan di dunia ini ya karena tidak mengamalkan agama. Kalau mau mengamalkan agama, adanya kayak wong ning surga lah. Lah bagaimana wong kok gak kayak ning surga lah, hati aja itu baik loh sama temannya itu. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Jadi dari hatinya itu enggak ada rasa dendam kepada saudaranya. Kenapa kamu enggak dendam? Karena tidak boleh dendam sama Gusti Allah. Oh, pantas kamu kok jadi seneng aja hidup di dunia itu. Kamu itu kok sehat aja kenapa nih? Karena aku ini sabar. Karena orang yang suka marah, enggak sabaran itu biasanya enggak pakai sehat yang seperti itu. Itu enggak pakai sehat. Jadi ngikuti agama aja loh, itu langsung separuh dari penyakit itu hilang. Separuh dari penyakit itu hilang. Kamu kok selalu sehat, enggak kena penyakit? Karena selalu membaca adab-adab tidur sebelum tidur saya. Ayat kursi, kulhu, falakna 3 kali, terus akhirnya dilindungi oleh Allah. Oh, pantas seperti itu ya. Iya. Di agama itu kalau diamalkan itu mendatangkan keuntungan. Tetapi banyak orang itu menganggap agama ini sebagai perkara yang membebani. Padahal agama itu maunya itu meringankan umat manusia ini, bukan mau membebani. Ya kok malah dianggap membebani. Aturannya itu juga meringankan, ibadahnya jadikan kebahagiaan, dakwahnya itu menjadikan banyak teman, sana, ketemu banyak saudara-saudara muslim di seluruh dunia, jadi banyak teman. Di dunia banyak teman Islam, nanti di akhirat saling tolong menolong, masuk surga lah. Jadi ya begitu, udah. Ta'limnya itu juga mendatangkan ketenangan juga. Dengan mempelajari ilmu itu akhirnya jadi ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itu menjadikan tenang. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kalau orang itu banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak zikir kepada Allah. Semakin banyak zikir kepada Allah, maka ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, akhirnya jadi tenang. Makanya sudah belajar 10 tahun enggak tenang-tenang. Bingung pondok itu. Ngeluyur sana, keluar aja. Kenapa enggak tenang itu? Karena ilmunya enggak menenangkan. Lah kenapa enggak menenangkan? Karena tidak diamalkan. Ilmu agama itu menenangkan, karena ilmu agama itu mendatangkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Lah rasa takut kepada Allah itu mendatangkan zikir, maka orang yang takut kepada Allah itu kan suka astagfirullah. Lah kalau orang itu ingat terus kepada Allah, akhirnya jadi tenang. Begitu dia itu tenang, maka enggak pengen keluar-keluar, pengennya ke masjid. Ini kok keluar, siapa yang keluar ini? Fulan, kelas berapa? Kelas tinggi. Ini saya keluar, kelas berapa? Kelas tinggi. Duh, ini tambah banyak ilmu kok tambah enggak tenang. Ilmu dipelajari,
tetapi kawin yang difikirkan. Repot. Lah repot kalau sudah begitu gimana? Ya nikah saja tuan, nikah saja. Dalilnya juga sudah ada, nanti kan tenang. An-nikahu min sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya nanti amalkan, udah selesai gitu aja kok keluyuran. Alhamdulillah.